menggunakan sejumlah barcode yang telah disiapkan. Polisi menyebut ada 74 barcode yang bisa digunakan para pelaku untuk membeli BBM bersubsidi dari berbagai SPBU dan beragam plat nomor yang bisa dilepas tempel kembali. Menurut AKP Margono Suhendra bahwa dalam sehari, komplotan ini bisa menghasilkan hingga 8.000 liter BBM bersubsidi jenis solar yang kemudian ditimbun dalam gudang yang telah disiapkan. BBM itu kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi ke perusahaan transporter. Bahan bakar minyak bersubsidi, ketika kita mengamankan salah satu supir dan juga satu kendaraan, kita amankan dengan BB 1 truk tangki berisi 8 ton BBM, dan hasil pengembangan kami pada tanggal 10 Desember kita melakukan pengembangan di gudang Tulungagung dan membenarkan bahwa tempat tersebut digunakan untuk penampungan BBM yang sudah dibeli. Jadi pada saat kami mendatangi gudang di Tulungagung, kami mengamankan 7 tandon yang mana sering digunakan untuk mengisi BBM yang sudah diambil dari SPBU, dan juga 3 mobil yang sudah dimodif, yang mana di dalamnya sudah diisi tangki dan mesin-mesin untuk disalurkan ke dalam tangki yang ada di mobil box. Ya, jadi dari hasil penyidikan kami mengamankan 3 terduga yang berinisial I, yang kedua P, yang ketiga adalah Y. Atas perbuatannya, ketiganya kini harus meringkuk di penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang JO Pasal 55 KUHP JO Pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Ya, Nusantara People, kita menuju ke informasi berikutnya. Perusahaan listrik negara PT PLN Persero menjamin tidak akan ada gangguan pasokan listrik saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk memastikan pasokan listrik saat libur Nataru, PT PLN menyiagakan sekitar 81.000 petugas di seluruh Indonesia. PLN memprediksi konsumsi listrik meningkat hingga 39 gigawatt saat libur Nataru. PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero menggelar apel siaga kelistrikan di Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Apel ini digelar untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Apel diikuti petugas PLN di seluruh wilayah Indonesia secara langsung dan daring. Untuk mengamankan sistem kelistrikan selama libur Nataru, PLN menerjunkan lebih dari 81.000 personil yang bersiaga di hampir 2.000 posko di seluruh Indonesia. Personil siaga PLN dibekali peralatan lengkap, mulai dari genset hingga unit gardu bergerak. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, memastikan tidak ada kendala kelistrikan selama libur Natal dan Tahun Baru. Untuk menjamin sistem kelistrikan selama Nataru, PT PLN memberlakukan status siaga kelistrikan. Status ini berlaku mulai tanggal 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025 mendatang. Langkah ini sebagai bentuk komitmen PT PLN untuk melayani seluruh kebutuhan pelanggan dan menjaga stabilitas sistem kelistrikan. Memastikan sistem kelistrikan handal dari energi primernya, pembangkitannya, dari sistem transmisinya, dari sistem distribusinya, dan juga sistem pelayanan pelanggannya. Dan di sini termasuk memastikan bahwa mudik dengan menggunakan kendaraan listrik bisa berjalan juga dengan lancar. PLN memprediksi konsumsi listrik saat libur Nataru mencapai 39 gigawatt. Jumlah ini naik sekitar 5 hingga 8% dibanding hari normal.
Untuk memastikan pasokan listrik mencukupi, PLN menyiapkan total daya pasok listrik sebesar 53 gigawatt selama masa siaga periode Nataru 2024-2025. Selain memastikan tidak ada kendala listrik, PT PLN juga telah mengantisipasi peningkatan pergerakan masyarakat yang menggunakan mobil listrik saat Nataru. Darmawan Prasojo memprediksi terjadi peningkatan penggunaan mobil listrik hingga 3 kali lipat dibanding saat masa mudik Lebaran 2024. Untuk mengantisipasi hal ini, PLN telah menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Pada masa libur Nataru kali ini, PLN menambah SPKLU hingga 8 kali lebih banyak dibanding saat mudik Lebaran. SPKLU ini akan disebar di tol, rest area, hingga jalan arteri. Pengalaman Natal tahun baru tahun lalu dan juga pengalaman mudik di Hari Raya Idul Fitri, kami memastikan bahwa antrian di setiap SPKLU selama mudik bisa dikelola dengan baik, antriannya jangan terlalu panjang. Dan untuk itu, dari simulasi kami, karena penambahan mobil yang mudik menggunakan mobil listrik 3 kali lipat, ya kami menambahnya ya 8 kali lipat. Ya. Sehingga insya Allah dalam hal ini, perjalanan mudik menggunakan mobil listrik insya Allah berjalan dengan lancar. Selain itu, masyarakat pengguna mobil listrik juga diimbau untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile yang mana di dalamnya sudah tersedia layanan bagi pengguna untuk di area mana saja masyarakat dapat mengisi daya mobil di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Bagi saudara-saudara kita yang mudik, sebelum mudik mematikan listriknya, ya. Dan kalau yang mudik menggunakan kendaraan listrik, silahkan menggunakan PLN Mobile, ada trip planner, karena ini berbeda dengan mobil bensin yang bisa ngisi bensin di mana-mana, ini perlu adanya planning. Nah, untuk itu di PLN Mobile sudah kami sediakan bagaimana agar perjalanan menggunakan mobil listrik ini bisa berjalan dengan lancar. Darmawan Prasojo mengimbau masyarakat yang meninggalkan rumah selama libur Nataru agar memastikan listrik dalam keadaan padam. Himbauan ini untuk mengantisipasi adanya gangguan kelistrikan serta sebagai bentuk penghematan energi. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa menjaga rumah yang kalau kita harus tinggal untuk berlibur itu tetap aman. Pastikan listrik sudah dicabut, dimatikan misalnya, kompor sudah dimatikan. Terus juga kalau misalnya menggunakan mobil listrik, wah ini kayak bakal jadi tren mudik Nataru 2024 Gak usah nih. Worry ya, karena udah banyak tuh SPKLU yang disediakan oleh PLN. Dan juga sudah banyak diskon yang sudah dipersiapkan mulai Januari dan juga Februari. Diskon listrik 50% nih katanya. Detail-detailnya itu untuk menghibur, kata orang gitu. Nggak apa-apa deh untuk menghibur. Ya nggak apa-apa, yang penting dapat diskon dulu lah gitu. Daripada pajak dinaikin diskonnya nggak ada sama sekali ya kan. Kita ke informasi lainnya usai jeda. Jawa Pos Update kembali sesaat lagi untuk Anda. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Umat Kristiani di Kota Kendari akan melaksanakan perayaan Natal bersama. Perayaan Natal ini akan dilaksanakan dengan dihadiri jamaat dari berbagai kalangan. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV.
Saudara, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menyebut jika penurunan muka tanah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banjir rob terus terjadi di Jakarta Utara. Saat ini pemerintah tengah melaksanakan pembuatan tanggul pantai sepanjang 39 km, namun masih ada 16 km tanggul yang belum terbangun. Pemerintah Provinsi Jakarta masih terus berupaya mengatasi banjirop yang terjadi seiring terjadinya fenomena bulan purnama yang mengakibatkan pasang air laut naik dan meluap ke daratan. Selain itu, penurunan muka tanah yang terjadi di daratan menjadi salah satu faktor yang membuat banjirop terus terjadi. Bahkan saat ini beberapa dataran di Jakarta lebih rendah dari permukaan laut. Saat ini pemerintah tengah melaksanakan pembuatan tanggul pantai dan tanggul laut dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development atau NCACD sepanjang 39 km untuk mencegah pasang air laut masuk ke daratan. Dari 39 km tanggul pantai dan tanggul laut, sebanyak 22,9 kilo yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat dan juga Pemprov Jakarta dan masih menyisakan 16,1 km yang belum diselesaikan. Kalau untuk rob yang sekarang lagi banyak sekali bicarakan, antara lain memang ada berbagai penyebab. Antara lain memang kondisi muka tanah yang selalu turun, ya. Itu menjadi salah satu penyebab. Tapi juga yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, cuaca ekstrim dengan berbagai variabel itu juga menyebabkan gelombang tinggi. Selain memang ada gravitasi terkait pasang surut. Jadi kalau pasang selalu terjadi rob. Kenapa ini selalu terjadi? Kita sebenarnya sedang mengatasi masalah rob itu dengan membangun tanggul pantai. Tanggul pantai yang harus dibangun kurang lebih adalah sepanjang 39 km. Nah, yang sudah terbangun dengan katakanlah melalui oleh Kementerian PU sudah 14,7 km dan Pemprov DKI ada 8,2. Tapi yang belum terbangun cukup panjang, kurang lebih sekitar 16,1 km. Ini yang kemudian nanti kita lihat satu persatu. Nah, ada di beberapa titik yang tanggul pantainya itu belum terbangun, yang ini selalu kemudian andai kata terjadi pasang menjadi rob gitu. Ini yang perlu. Jadi nanti kita lihat berbagai hal. Nah, selain itu sebenarnya kami juga selain masalah dengan banjir rob, yang kita antisipasi juga adalah banjir yang dari luapan sungai dan kemudian hujan. Selain itu, Pemprov Daerah Khusus Jakarta juga terus mensosialisasikan agar masyarakat untuk tidak lagi menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari, sehingga penurunan muka tanah dapat ditekan. Nah, ini Jakarta yang sedang panas-panasnya juga, bukan cuacanya yang panas, tapi memang kondisinya dan isunya yang terjadi memang sangat panas, pemirsa. Karena kayak kemarin banyak video yang beredar di Ancol aja airnya sudah luber-luber juga. Sedang banjir rob. Jadi memang bukan masalah hujan, tapi memang karena air pasang dan itu membuat genangan di mana-mana, terutama di Jakarta Utara. Betul. Sangat tidak nyaman sebenarnya, dan itu membuat pembangunan di Jakarta Utara rasanya kayak timpang ya dengan daerah lain. Ini yang tanggul yang mungkin harus ditunggu-tunggu kepastiannya. Apakah yang selama ini isunya 2030 yang namanya Jakarta akan tenggelam? Apakah ini benar terjadi? Nah, harus diantisipasi. Tanggulnya mau dibangun setinggi apa lagi tuh berarti? Ada jutaan manusia yang ada di Jakarta yang juga harus dipikirkan ya. Nah, terkait dengan pasang air laut, ini juga membuat tanggul tambak di Jalan Greges Timur RW 2 Kelurahan Tambak Saryoso Asemrowo kembali jebol. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir. Pemkot Surabaya diminta untuk membuat tanggul secara permanen. Pasang air laut membuat tanggul tambak di Jalan Greges Timur RW 2 Kelurahan Tambak Saryoso Asemrowo kembali jebol. Jebolnya tanggul bermula dari puncak pasang air laut yang terjadi pada Minggu malam. Pukul 23, ombak laut cukup kencang menghantam tanggul tambak hingga kembali jebol. Namun air laut tidak sampai meluap ke pemukiman warga, sebab ketika tanggul jebol, air laut sudah mulai surut. Meski begitu, warga tetap melakukan antisipasi, salah satunya menyelamatkan perabotan atau barang-barang berharga. Kemudian pada Senin pukul 21:30, pasang air laut kembali terjadi.
Debit airnya lebih tinggi dari hari sebelumnya, tak dapat menampung banjirop meluber ke pemukiman RT 1 dan 2 di RW 2. Sebanyak 142 rumah terendam dengan ketinggian sekitar 1 meter. Namun dibandingkan banjirop pada 19 November lalu, kondisi saat ini tidak lebih parah dari sebelumnya. Jam 2 sore. Jam 2 siang ya ininya ya. Itu langsung masuk semua atau airnya langsung gimana? Air pertama pasang masukin air, setelah penuh tambak, kan air surut. Surut kembalikan ke laut lagi air dari tambak tadi. Terus katut itu lapan, pintu airnya katut.